Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu Elis Nurhayati berasal dari SMAN 16 Garut. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang jaringan pada hewan. Sebelum kita belajar jaringan pada hewan lebih jauh, tentunya kita harus mengetahui dulu apa sih yang menjadi kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya di sini adalah menganalisis keterkaitan antara struktur sel jaringan pada hewan dengan fungsi organ pada hewan. Nah, berdasarkan kompetensi dasar ini, kita memiliki dua kata kunci, yaitu yang pertama struktur sel jaringan hewan dan yang kedua fungsi organ pada hewan. Apa saja jaringan pada hewan itu ya? Nah, iya. Yang pertama adalah jaringan epitel. Yang kedua jaringan ikat, yang ketiga jaringan otot, dan yang keempat jaringan saraf. Nah, pada kesempatan ini mudah-mudahan tujuan pembelajaran kita tercapai ya. Di sini diharapkan kalian bisa mengidentifikasi struktur sel pada jaringan epitel dan menganalisis keterkaitannya dengan fungsi organ pada hewan. Baik, kita mulai pada jaringan epitel. Di sini kita akan belajar tentang pengertian jaringan epitel, fungsi jaringan epitel, letak jaringan epitel, macam jaringan epitel berdasarkan fungsinya, macam jaringan epitel berdasarkan bentuknya, dan macam jaringan epitel berdasarkan jumlah lapisannya. Nah, jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang berfungsi menutup permukaan luar tubuh, memberikan lapisan serta membentuk organ dalam dan kelenjar tubuh. Selanjutnya, apa sih fungsi jaringan epitel? Nah, yang pertama adalah sebagai transportasi. Artinya bisa mengangkut zat-zat antar jaringan atau antar rongga. Yang kedua, absorpsi. Artinya bisa menyerap sari-sari makanan. Yang ketiga, proteksi, artinya bisa melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Yang keempat, sekresi, artinya bisa menghasilkan zat atau enzim dari epitelium dan kelenjar. Selanjutnya, yang kelima, ekskresi, artinya bisa membuang sisa-sisa metabolisme air, CO2, dan mineral. Dan yang terakhir adalah eksteroreseptor, artinya bisa menerima rangsangan dari lingkungan luar. Selanjutnya, macam jaringan epitel. Nah, di sini kita akan bisa melihat berdasarkan letaknya. Letak jaringan epitel ini ada yang berada di luar, artinya berbatasan dengan lingkungan luar. Ini namanya adalah epidermis. Dan ada jaringan epitel yang membatasi rongga, namanya mesotelium. Sedangkan jaringan epitel yang membatasi rongga dalam ini dinamakan endotelium. Selanjutnya adalah macam jaringan epitel berdasarkan struktur dan fungsinya. Ada dua macam. Di sini ada epitel kelenjar dan epitel penutup. Epitel kelenjar ini disusun oleh sel-sel khusus yang mampu menghasilkan getah cair. Terdapat pada kelenjar yang berfungsi dalam pembuatan, penyimpanan, dan sekresi zat-zat kimia. Sedangkan jaringan epitel penutup berfungsi melapisi permukaan tubuh dan jaringan lainnya. Terdapat di permukaan tubuh, permukaan organ, lapisan dinding sebelah dalam,
saluran pencernaan, dan pembuluh darah. Nah, sekarang kita akan pelajari jenis-jenis epitel kelenjar. Yang pertama ada kelenjar eksokrin. Nah, ini berfungsi menyalurkan getah cair atau sekretnya ke suatu permukaan tubuh atau sekresi eksternal. Hasil sekresi ini disalurkan ke permukaan tubuh melalui saluran yang bentuknya bermacam-macam. Sekret yang dikeluarkan berupa cairan jernih yang mengandung enzim. Contoh, pankreas, kelenjar ludah, kelenjar lambung, kelenjar susu, dan kelenjar keringat. Nah, ini ternyata ada bentuk-bentuk kelenjar eksokrin. Misalnya ada kelenjar tubuler sederhana, kelenjar Leber-Kuhn pada dinding usus. Nah, ini bentuknya seperti ini. Kelenjar tubuler bergelung sederhana, kelenjar keringat pada kulit. Kelenjar tubuler bercabang sederhana, kelenjar fundus pada dinding lambung. Kelenjar alveolar sederhana, kelenjar mukus dan racun pada kulit katak. Ada juga kelenjar alveolar bercabang sederhana, yaitu kelenjar pada kulit. Kelenjar tubuler majemuk, ini kelenjar Brunner pada usus dan kelenjar susu. Kelenjar alveolar majemuk pada kelenjar susu. Kelenjar tubulo alveolar majemuk, kelenjar ludah submaksilar atau di bawah rahang atas. Selanjutnya, macam jaringan epitel berdasarkan bentuknya. Nah, coba kalian perhatikan ya. Di sini ada jaringan epitel yang bentuknya pipih. Dan ada jaringan epitel yang bentuknya kubus. Dan ada jaringan epitel yang bentuknya silindris. Sekarang jaringan epitel berdasarkan jumlah lapisannya. Nah, di sini ada epitel simplex, artinya hanya tersusun dari satu lapis sel. Sedangkan jaringan epitel kompleks tersusun atas beberapa lapisan sel. Nah, yang tersusun atas satu lapis sel, di sini ada pipih selapis, kubus selapis, silindris selapis bersilia, dan silindris berlapis semu. Sedangkan epitel yang terdiri dari beberapa lapis sel, ada pipih berlapis, ada kubus berlapis, ada silindris berlapis, dan ada transisional. Nah, coba kita akan melihat epitel simplex, artinya epitel yang terdiri dari satu lapis sel saja. Di sini ada epitelium pipih selapis. Seluruh sel pada epitelium ini terletak di antara membran basal. Terdapat pada organ dalam seperti alveolus, pleura, lapisan kapsul Bowman, selaput jantung. Nah, di sini tentu saja punya fungsi, yaitu dalam proses difusi, osmosis, filtrasi, dan ekskresi. Mungkin istilah-istilah ini sudah kalian kenal ya, karena sebelumnya kita sudah mempelajarinya. Selanjutnya adalah epitelium kubus lapis. Tentu saja di sini terdapat pada tubulus contractus proximal dan tubulus contractus distal pada nefron ginjal. Permukaan luar ovarium, kelenjar rundah, kelenjar tiroid, pankreas, serta lensa mata. Nah, pada organ-organ ini berfungsi dalam proteksi, sekresi, dan absorpsi. Yang ketiga adalah epitelium silindris selapis. Nah, di sini di antara selnya terdapat sel goblet, yaitu sel yang menghasilkan lendir. Terdapat pada epitel lambung, usus halus, dan bagian saluran pencernaan lainnya. Nah, pada organ ini berfungsi dalam proteksi, sekresi, difusi, dan absorpsi. Selanjutnya adalah silindris selapis bersilia. Nah, kita bisa menemukan jaringan silindris selapis bersilia ini terdapat pada uterus,
saluran uterus, vas deferens, dan bronkus intrapulmoner. Nah, pada organ ini berfungsi sebagai penghasil mukus dan getaran silia untuk menangkap benda asing yang masuk. Selanjutnya adalah silindris berlapis semu. Nah, tersusun dari sel dengan inti sel tidak sejajar sehingga seolah-olah terdiri atas banyak lapisan. Kita bisa menemukan silindris berlapis semu itu terdapat pada saluran tuba falopi, rongga hidung, dan saluran nafas. Fungsinya dalam proteksi, sekresi, dan gerakan gas. Selanjutnya epitel kompleks, artinya epitel yang terdiri dari beberapa lapisan sel. Nah, di sini ada epitelium pipi berlapis. Tentu saja disusun lebih dari satu sel yang rapat. Nah, di mana kita bisa menemukannya? Yaitu kita bisa menemukan pada jaringan kulit, vagina, rongga mulut, esofagus, anus, dan kornea mata. Nah, pada organ ini berfungsi dalam proteksi atau perlindungan. Sedangkan epitelium kubus berlapis, nah terdapat pada kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Nah, pada organ ini berfungsi untuk proteksi, sekresi, ekskresi, dan absorpsi. Selanjutnya adalah epitelium silindris berlapis. Tersusun atas sel-sel dengan lapisan basal yang relatif pendek dan berbentuk polihedral tidak teratur. Terdapat pada uretra, laring, faring, dan kelenjar ludah. Nah, pada organ ini berfungsi untuk proteksi dan sekresi. Selanjutnya adalah epitelium transisional. Tersusun dari sel-sel yang bentuknya dapat berubah-ubah sesuai aktivitasnya. Nah, kita bisa menemukan epitelium transisional ini pada organ yang dapat mengalami peregangan. Misalnya, ureter, vesika urinaria, pelvis renalis, dan uretra. Nah, ini adalah PowerPoint yang dibuat oleh Ananda Lesti Nuraini 11 MIPA 2. Selamat buat Lesti Nuraini, PPT-nya terpilih untuk dibuat video pembelajaran. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali.